Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pertanian Indonesia semuanya, saya yakin para sahabat sudah tidak asing lagi dengan penyemprotan tanaman, baik itu yang ditujukan untuk mengendalikan hama, penyakit, ataupun gulma. Ada dua hal yang sangat mungkin menjadi penyebab kekurang efektifan upaya penyemprotan yang kita lakukan, yaitu mekanisme bertahan dari tanaman itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana air bereaksi ketika sampai di tanaman. Daun merupakan bagian penting dari tanaman karena disitulah tempat pemasakan unsur-unsur hara. Jika disayat secara melintang, maka dengan menggunakan mikroskop akan terlihat beberapa lapisan penyusun daun tersebut. Lapisan terluar terbuat dari zat lilin dan kutin, dinamakan kutikula. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi dari efek lingkungan sekitar, menolak air, mengurangi uap air, memperlambat hilangnya air, dan melindungi daun dari serangan patogen. Air terdiri dari beberapa molekul yang saling tarik-menarik ke segala penjuru. Kondisi ini akan membuat tarikan di permukaan menjadi tidak seimbang, sehingga sebagian molekul akan tertarik ke bawah. Molekul yang tersisa akan tarik-menarik lebih kuat, sehingga menimbulkan tegangan permukaan. Hal ini membuat seekor nyamuk bisa berdiri di atas permukaan air, atau air membentuk gelembung sehingga tidak melekat dan tidak membasahi permukaan. Perlu diketahui bahwa tidak semua pestisida larut dalam air, meskipun sebagian besar aplikasinya dilakukan dengan menggunakan air. Sementara itu, banyak serangga, jamur, ataupun tanaman itu sendiri memiliki lapisan lilin yang menyulitkan larutan pestisida. Karena pertimbangan tersebut, maka ajuvan dikembangkan. Ajuvan adalah bahan pembantu untuk meningkatkan kinerja pestisida. Bahan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ajuvan formulasi dan ajuvan semprot yang lebih dikenal dengan nama surfaktan. Surfaktan merupakan kependekan dari Surface Active Agent, yang artinya bahan yang menurunkan tegangan permukaan. Surfaktan terdiri dari kepala yang hidrofilik dan ekor yang lipofilik. Surfaktan dibedakan menjadi 4, yaitu non-ionik, kationik, anionik, dan amfoterik. Surfaktan adalah bahan inert yang membantu meningkatkan efikasi pestisida. Surfaktan disebut juga dengan agen pembasah atau penyebar dengan mengubah tegangan permukaan sehingga larutan pestisida tersebar lebih merata. Dengan demikian, paparan terhadap OPT sasaran menjadi lebih besar. Surfaktan penting saat mengaplikasikan pestisida pada daun yang berbulu atau berlilin. Tanpa surfaktan, butiran semprot mungkin mengalir atau gagal menutupi permukaan. Ketika surfaktan dimasukkan ke dalam air, maka bagian kepala yang hidrofilik akan mengisi kekosongan molekul air yang tertarik ke bawah. Akibatnya, tegangan permukaan akan menurun. Dan jika terdapat molekul minyak, maka molekul minyak tersebut akan dikelilingi oleh bagian ekor dari surfaktan tersebut. Dengan demikian, larutan pestisida akan mampu membasahi secara merata, melekat pada permukaan daun, dan menembus lapisan kutikula. Pestik 400 AS merupakan surfaktan yang mudah larut dalam air. Pestik 400 AS merupakan surfaktan non-ionik yang stabil pada pH rendah dan tinggi, dan juga pada rentang suhu dan konsentrasi yang luas. Pestik kompatibel dengan surfaktan anionik dan kationik. Pestik tidak terpengaruh kesadaan air dan cocok dengan berbagai macam jenis pestisida. Pestik tersedia dalam kemasan 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Pestik 400 AS berbahan aktif alkylaryl polyglycol ether 400 gram per liter. Pestik merupakan bahan penembus, perekat, perata, dan pembasah. Pestik digunakan dengan konsentrasi yang cukup rendah, yaitu antara 0,25 hingga 0,5 ml per liter. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pestik memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan produk sekelas yang telah hadir di pasaran terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran sudut kontak maupun tegangan permukaan yang lebih kecil dibandingkan produk lainnya. Semakin kecil sudut kontak dan tegangan permukaannya, semakin lebar butiran semprotnya, dan semakin tinggi daya tembusnya. Dalam uji coba dengan menggunakan daun lompong, nampak bahwa daun lompong tersebut tetap kering ketika dimasukkan ke dalam air. Ini menunjukkan bahwa lapisan lilin menghalangi air untuk membasahi permukaan daun tersebut. Namun setelah ke dalam air tersebut dicampurkan sedikit surfaktan pestik 400 AS, maka ketika daun lompong tersebut dimasukkan kembali,
seluruh permukaan daun terlihat basah secara merata. Berikut adalah pengamatan hasil semprotan dengan menggunakan herbisida saja dan herbisida yang telah dicampur dengan pestik. Dengan menambahkan sedikit pestik, hasil semprotan jauh lebih merata. Penting untuk diingat untuk selalu menggunakan produk yang memang diperuntukkan untuk pertanian. Penggunaan deterjen dapat mengganggu kinerja pestisida. Di pasaran banyak ditawarkan surfaktan dengan harga yang murah, namun dengan kandungan yang lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa konsentrasi penggunaannya pasti akan jauh lebih tinggi. Ilustrasi di samping menunjukkan perbandingan antara dua surfaktan yang berbeda kandungannya. Untuk mendapatkan kinerja yang maksimal, maka surfaktan berkadar rendah akan memerlukan konsentrasi penggunaan yang lebih tinggi. Meskipun harga persatuan lebih murah, pada akhirnya biaya pengendalian akan jauh lebih mahal. Sahabat pertanian Indonesia, dari apa yang telah kita bahas, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa surfaktan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan kinerja pestisida yang kita semprotkan. Oleh karena itu, jangan sembarangan memilih surfaktan. Jangan terkecoh dengan harganya, namun pertimbangkan kualitasnya, efektivitasnya, dan biaya yang ditimbulkannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.